Al-barnamijur rabi' at-tarahib. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Samsudin SAG MPD. Beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah, Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Hadir di sini Bapak Wakil Rektor, Bapak Parjiman. Yang saya hormati Pak Ustadz Kiai Tontowi. Yang saya hormati para santriwan, santriwati, Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dalam kesempatan hari ini melakukan kegiatan haflah akhirus sanah untuk tahun 2021. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini bisa bertemu meskipun melalui virtual, tatap maya, baik dalam proses pembelajaran sebagian maupun dalam acara haflah akhirus sanah ini, tetapi saya yakin kebahagiaan itu selalu ada pada diri kita meskipun di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih mengitari kita semua. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga Persada, santriwan santriwati dan juga para ustazahnya, para mudirnya, dan juga sekretaris akademik UAD, semuanya sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, atas nama Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya mengucapkan selamat kepada para santriwan santriwati yang nanti akan diwisuda, sudah menyelesaikan prosesnya di kawah candra di muka, wadah penggemblengan dari sisi keilmuan, dari sisi karakter, kepribadian, akhlak, dan lain sebagainya, selama beberapa waktu sehingga harus mengikuti proses itu sehingga keluar mengalami proses metamorfosis. Saya sering menyebut kalau kita analogkan orang belajar itu terjadi proses metamorfosis. Kalau prosesnya itu dari telur menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong dan menjadi kupu, inilah saat yang tepat Anda untuk keluar dari kepompong itu dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tentu prosesnya itu nggak bisa dipaksakan, lamanya waktu juga nggak bisa dipercepat, tetapi itu dilalui sebagaimana proses yang telah didesain, telah diprogramkan oleh Persada untuk setiap angkatan. Karena kalau dipaksakan kita bisa bayangkan, andai kata kita butuh waktu untuk menjadi kupu-kupu itu, lamanya sekian waktu, tapi kita perpendek, tentu kupu-kupu itu akan lahir dengan sayap yang mungkin tidak sempurna, dengan warna yang mungkin tidak indah lagi, dan kemampuan terbang yang tidak begitu jauh. Tentu ini akan mengkerdilkan makna proses belajar di kawah candra di muka tadi untuk menjadi santriwan santriwati yang paripurna. Sebagai bekal kepada para santri, saya menyampaikan bahwa pada bagian akhir mukadimah buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, itu mengklasifikasikan para pencari ilmu itu ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah golongan al-faizin, di orang-orang yang beruntung. Ia adalah orang yang menjadikan ilmunya sebagai bekal perjalanan menuju akhirat dan menjadikan niatnya mencari ilmu sebagai jalan untuk memperoleh ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperoleh selama di Persada, di Gembleng, itu semuanya untuk mengabdi kepada Allah, menegakkan agama Islam. Kita membantu organisasi dalam mewujudkan, menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini golongan yang pertama.
Golongan yang kedua disebut dengan golongan muhattirin, orang-orang yang bertaruh. Ia adalah para pencari ilmu yang menjadikan ilmunya sebagai alat untuk meraih kekuasaan, meraih jabatan, dan harta di dunia. Sejatinya ia merupakan orang yang alim, namun mencelakai dirinya dengan niat yang sangat hina, yaitu memanfaatkan ilmunya hanya untuk kepentingan duniawi. Nah, dengan demikian, jika mau bertaubat sebelum ajal menjemputnya, maka masih bisa masuk dalam golongan yang pertama. Sebaliknya, bila sampai ajalnya tiba, ia belum bertaubat, maka dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memutuskan. Yang ketiga adalah golongan al-halikin, orang-orang yang celaka. Ia adalah orang yang mencari ilmu, namun jiwanya sudah dikuasai oleh setan. Menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperbanyak harta, meraih jabatan yang tinggi, mencari pengikut, dan menipu demi kepentingan pribadinya. Ia merasa dirinya memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penampilannya dan tutur katanya seperti para ulama salafus salih, padahal ia begitu rakus akan dunia. Sudah barang tentu golongan yang ketiga ini jauh dari hidayahnya, meski ia telah merasa dirinya tergolong orang-orang baik. Nah, tiga hal ini menjadi perenungan kita, bagaimana kita setelah lulus ini. Tentu kita tidak ingin menjadi yang kedua, menjadi yang ketiga. Kita berupaya menjadi yang pertama. Oleh karena itu, para santriwan, santriwati, pasca dilatih, dididik, digembleng, di kawah canda dari muka yang namanya pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, tentu kita akan terus memperjuangkan ilmu yang kita peroleh itu. Pesan Ahmad Dahlan, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, itu harus selalu menggelora dalam diri kita. Kader Muhammadiyah, santri Muhammadiyah ini akan tumbuh di mana saja. Kalau dia nanti jatuh di daerah yang kering, maka dia akan menjadikan daerah itu menjadi subur. Ya, kalau dia jatuh di sebuah tempat yang panas, maka dia akan menjadikan lingkungan yang panas itu menjadi sejuk. Kalau dia ditempatkan, ditaruh pada suatu tempat yang gelap, maka dia akan menerangi, menjadi obor bagi sekelilingnya, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi masyarakatnya. Saya yakin bekal yang diberikan oleh Persada, oleh pesantren Kiai Ahmad Dahlan ini cukup untuk menjadikan kita paling tidak, meski tidak harus menjadi cahaya yang luas terang benderang, bisa menjadi obor kecil yang bermanfaat bagi orang-orang terdekat, sehingga orang-orang yang kita terangi itu bisa juga menerangi orang-orang yang lain. Mudah-mudahan kita selama di pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan di Persada ini bisa benar-benar mengamalkan ilmunya, ya, bisa menebarkan buahnya sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ananda semua, juga kepada orang tua. Alhamdulillah putra-putri, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan serangkaian kegiatan di kawah Candra di Muka ini di pesantren Persada. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu menjadi bagian dari amalan yang mengalir kepada para orang tuanya, sehingga menjadi amal jariah yang nanti kelak akan bermanfaat, menyumbangkan amal jariah itu kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Wakil Rektor dalam ini, juga pada Pak Tantowi. Mudah-mudahan Persada selalu melahirkan generasi-generasi penerus, baik dalam suasana normal maupun tidak normal, dalam menghadapi perubahan global, kehidupan yang serba IT, serba virtual, dan siap dengan karakter yang dibentuk itu manakala nanti sudah hidup dalam dunia yang nyata. Nasrul minallah wa Bapak Sri, mohon maaf kepada panitia, saya mohon sambutan di awal karena jam 4:30 harusnya saya sudah harus meluncur ke Surakarta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan ilmu yang beroleh bermanfaat. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.